Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani BMP 87. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun sahabat berada. Baiklah sahabat tani BMP 87, mari kita dengarkan kisah sukses dari salah satu pemuda di tanah air yang awam dari bidang pertanian, namun dengan kegigihannya beliau sukses dengan bercocok tanam wortel dan kentang. Oleh karena itu, mari kita dengarkan saja kisah suksesnya ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Fajar Santosa. Saya berasal dari Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini saya masih berusia 20 tahun. Saya tergabung ke kelompok tani Selaras Pram yang ada di Desa Ratamba juga, yang diisi oleh anak-anak muda. Saya mulai usaha pertanian ini tidak memiliki privilege, tidak memiliki red carpet ataupun gaung besar. Saya tidak ada istilah bayang-bayang di belakang tentang pertanian besar, itu tidak ada. Karena saat itu saya lulus SMP, tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA karena TK. Tapi saat itu saya berpikir kalau saya hanya ngantar adik ke sekolah TK saja, ya sedangkan teman-teman saya yang lain sudah terbang, sudah lari, sudah memiliki mimpi-mimpi mereka, saya hanya seperti itu saja, maka hanya sia-sia waktu saya. Oleh karena itu saat itu saya mulai berlatih menanam tanaman, belajar dari tetangga, belajar dari keluarga, gimana caranya nanam kentang, gimana caranya nanam wortel. Saat itu saya pertama kali terjun ke dunia pertanian ini nanam wortel dengan modal seadanya, yaitu sekitar 700.000. Tapi karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, saat itu saya belum paham gitu tentang pertanian, tapi bisa panen dan pertama kali keluarga saya mendapatkan uang 15.500.000. Jadi pertama kali keluarga saya mendapatkan 15.500.000 dari saya nanam wortel itu. Jadi saat itu saya tertarik ke dunia pertanian gara-gara itu. Saya berkembang ke wortel, terus ke cabai, terus ke kubis, dan akhirnya dari hasil-hasil itu saya bisa sekolah ke SMA, membiayai saya ke SMA dari mulai uang bensin, uang saku, dan SPP bulanan dari pertanian ini. Dan alhamdulillah lagi setelah saya masuk ke SMA, saya masih bertani. Tahun 2020 ada COVID-19 yang melanda, jadi full online saya terjun lagi ke pertanian. Di awal COVID itu saya nanam kentang bersama teman saya, modelnya bagi hasil. Saat itu saya punya lahan sekitar 0,2 hektar, teman saya punya benih. Jadi teman saya punya benih dan pestisida, saya punya lahan dan juga pupuk. Akhirnya kami collab, jadi kita kolaborasi, nanam kentang bersama, dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Jadi kami kedua orang ini sama-sama awam di dunia pertanian, tidak mengerti kentang, tidak mengerti pemupukan, tidak mengerti tentang pestisida, cuman kami bisa terjun ke pertanian dan membuktikan bahwa kami bisa. Akhirnya saat itu kami bisa panen dapat uang sekitar 70 juta. Jadi semuanya kita jual, dari benihnya, dari sayurnya kami jual, dapat uang 70 juta. Dan pertama kali juga itu kami dapat uang segitu besarnya. Saya dapat 35 juta, teman saya dapat 35 juta. Saat itu saya berusia sekitar 17 tahun. Jadi anak 17 tahun pegang uang segitu, kalau pikirannya kemana-mana udah beli apa-apa saja gitu kan. Tapi saat itu saya berpikir gimana caranya uang ini bisa berkembang, bisa mensejahterakan keluarga saya yang tadinya istilahnya ekonominya tidak mampu, bisa gitu. Jadi dalam artian bisa ya, nggak harus effort sukses, dalam artian yang penting bisa mengayomi gitu. Dari awal itu, awal betul, dalam artian awal saya mengelola itu sekitar 0,15, jadi 0,15 hektar. Saat ini karena ada mungkin kepercayaan dari masyarakat, terus juga ada lahan mitra, lahan teman-teman semua, apalagi lahan-lahan milik petani kemenyan dalam artian keluarga besar, sekitar 10-15 hektar. Itu dalam artian milik bersama. Tapi kalau saya kelola sendiri sekitar 1-2 hektar. Jika kita melihat pertanian itu seperti lahan pahala. Kita nanam sudah dapat pahala.
Tanaman itu tumbuh dapat pahala. Tanaman itu dimakan ulat katakanlah atau hewan lain, kita dapat pahala. Kita istilahnya dicuri orang saja, kita dapat pahala. Jadi pertanian itu penuh akan pahala. Jadi walaupun nanti hasilnya katakanlah rugi, minimal kita dapat pahala. Tapi ketika kita berpikir ke depan bahwa anak-anak muda mau berubah, anak-anak muda mau ingin effort ke depan bahwa kita bisa, kita mampu, bahwa teman-teman yang lain mungkin, Fajar kenapa sih kok nggak mau ke kantoran? Kenapa sih nggak mau ke istilahnya kerja-kerja seperti yang lain gitu, yang dapat uang per bulan itu melebihi dari istilahnya UMR gitu. Tapi kita bandingkan saja kalau kita bertani dan berpikir bahwa pertanian ini menghasilkan dengan cara-cara kita. Ngapain kita bertani kalau kita tidak sejahtera? Dengan cara apa? Dengan cara menekan kos produksi dan meningkatkan hasil panen. Jadi ketika kita bisa menghasilkan panen yang melimpah tanpa harus merusak alam, tanpa harus merusak lingkungan, itu ciri anak muda. Tinggal kita tingkatkan produktivitas gimana caranya. Katakanlah kentang, kita bicara kentang. Kentang jangan berbicara luas-luasan lahan gimana. Kita luasan lahan sekitar 0,25 hektar atau 1/4 hektar saja, atau sekitar 10.000 populasi tanaman. Kita tanam 10.000 populasi tanaman, kita dapatkan per pohon katakanlah kita bisa dapat 1/2 kilo saja untuk sayurnya dan 1,5 on untuk benihnya, maka kita akan mendapatkan uang sekitar 70 sampai 75 juta per 1/4 hektar. Kita taruhkan modal sekitar 30 juta, maka kita dapat uang 10 juta per bulan. Karena kentang ini kan siklusnya sekitar 4 bulan. Jadi ketika kita kurangin 30 juta untuk modal, kita dapat hasil sekitar 40 juta. 40 juta kita bagi 4 bulan, maka kita dapat uang sekitar 10 juta per bulan. Jadi itu melebihi juga UMR, cuman memang pakaian kita kotor, tidak seperti mereka yang bersih kelihatan gitu. Kita bertani itu berpikir jangan gengsi gitu. Kalau anak muda gengsi terjun ke pertanian, jangan pertanian itu satu bisa menghasilkan. Yang kedua, kita tidak istilahnya itu terkekang oleh waktu. Sekarang berangkat pagi pun ya nggak masalah, nanti kita berangkat siang pun tidak masalah gitu kan. Itu petani, jadi usaha di bidang pertanian seperti itu. Terus kita lihat juga kalau kita menjadi seorang petani dalam artian petani muda, maka kita bisa mengeksplorasi pertanian ini gimana caranya bisa menghasilkan. Tapi ketika kita ingin budidaya tapi tidak punya lahan, itu gimana caranya? Dengan cara kerjasama. Kerjasama kita dapatkan ilmu dulu, kita terapkan kerjasama. Kalau di daerah sini itu ada sistem per 5, per 4 ataupun paron. Per 5 itu kita pinjam lahan, kita punya modal 20% untuk pemilik lahan dan 80% milik kita. Jadi itu model per 5, per 4 tinggal kita bagi aja. Kalau per 4 berarti kan 25% pemilik lahan, 75% milik kita. Kalau paron kita kerjasama, mereka keluarin modal juga dan lahan, kita keluarin modal dan juga tenaga. Jadi ada kerjasama. Awalnya saya juga begitu. Awalnya hanya lahan kecil, cuman kan kita bergerak, akhirnya kita bisa mendapatkan istilahnya kepercayaan di masyarakat, bisa mengelola lahannya gitu kan. Walaupun saat ini saya berusia 20 tahun, tapi saya juga berapa kali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau dari tetangga untuk mengelola lahannya gitu. Saat di awal-awal saya terjun ke dunia pertanian itu bukan hanya istilahnya itu rekan-rekan seumuran saya yang istilahnya mengejudge bahwa pertanian itu nggak menghasilkan. Bahkan orang-orang yang dewasa pun bilang pada saya bahwa pertanian nggak menghasilkan, Jar. Ngapain kamu terjun ke dunia pertanian? Tapi kalau saya tidak terjun ke dunia pertanian, sekarang saya ngapain gitu kan? Saya tidak bisa sekolah SMA dalam kutip ya kan. Saya tidak bisa sekolah SMA, sekarang saya tidak bisa mendapat beasiswa dari Tani Foundation gitu kan. Untuk kuliah lagi, itu kan karena dari pertanian gitu. Dan dari pertanian inilah awal gimana caranya saya bisa menemukan relasi, menemukan teman-teman di dunia pertanian, bahwa di sana banyak kok anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian, tapi mereka tidak gengsi, tidak malu dalam artian. Kalau ditanya awalnya malu-malu, kalau sekarang menurut saya kalau lihat ngapain kita malu gitu kan. Potensi pertanian sangat-sangat luar biasa. Kenapa kok saya bilang sangat luar biasa? Saat ini jumlah penduduk semakin meningkat. Saat ini saja di dunia itu sekitar 8 miliar penduduk manusia. Automatically ketika penduduk naik, maka
pelebaran masyarakat atau pemukiman itu akan menjorok kepada lahan-lahan pertanian. Dan semua orang itu butuh makan. Tidak ada nasi sepiring pun di meja makan tanpa seorang petani. Jadi nasi itu dihasilkan oleh petani. Berapapun gaji kalian, 1 triliun pun per hari, kalau kalian tidak menghargai seorang petani atau kalian tidak melihat seorang petani, uang itu tidak apa-apa. Contohnya hanya cabai naik, terjadi inflasi. Inflasi terus-menerus, ya pada bingung semua gitu kan. Bahkan mengambil kebijakan dari pemerintah. Hanya cabai saja itu padahal. Kalau tanaman-tanaman pokok yang lain bergejolak, uang pun tidak akan ada hasilnya. Dalam artian tidak bisa makan, tidak ada petani yang menghasilkan. Dan saya melihat pertanian ini sebagai sektor yang sangat luar biasa. Dalam artian sektor yang bisa membuka lapangan pekerjaan, terus marketnya ya tetap ada gitu kan. Percuma kita melihat petani dalam artian kotor-kotoran, tetap makan nasinya, tapi kita mengejudge orangnya itu istilahnya orang pinggiran, dalam kutip loh Mas ya, orang pinggiran. Apalagi ada anggapan bahwa petani itu warga negara kelas 2 di negeri agraris, padahal yang mengatakan itu saja makan itu dihasilkan oleh petani, dan petani aja dijudge, itu gimana gitu. Tapi saya yakin bahwa nanti ketika judgement itu sudah mulai pudar, dalam artian karena anak-anak mudanya mau merubah sektor pertanian ke arah yang istilahnya baik, arah yang bagus gitu kan. Karena ya anak-anak muda kan berpikirnya lebih kreatif gitu kan. Ketika kita nanam wortel, kita bisa nge-vlog. Kita nanam wortel, kita bisa membuat Instagram. Itu kan perspektif bahwa pertanian itu keren kok gitu. Walaupun dilihat hanya sebagian mata bahwa pertanian itu jelek, kotor-kotoran, panas-panasan. Itulah perspektif masyarakat. Tapi dengan kita merubahnya sedikit-sedikit, maka perspektif itu akan berubah. Dan saya yakin ketika perspektif itu semua sudah rubah, maka orang-orang akan terjun ke pertanian. Karena pertanian itu tidak akan putus, dalam artian sektor ini paling hanya di supply and demand saja gitu kan, berpengaruh pada harga. Tapi selain itu tidak ada krisis pun kita bisa makan dari lahan kita sendiri gitu kan. Pemerintah untuk membuat istilahnya petani-petani muda seperti saya berkembang sangat luar biasa. Mulai dari penyuluh di kecamatan, itu ada menyuluh kita, terus kita kerjasama dengan dinas, kita kerjasama dengan istilahnya penyuluh-penyuluh itu melewati kelompok tani. Apalagi sekarang pemerintah membuat program namanya Genta Organik, Gerakan Tani Perorganik. Jadi kita memang mendukung itu kan. Jadi ada penyuluh yang mengajarkan kita tentang pembuatan agen hayati, terus bagaimana kita di penyuluhan itu terjadi di masyarakat gitu, untuk menanam tanaman yang memang menghasilkan pasarnya tinggi. Plan saya ke depan di dunia pertanian adalah satu, saya ingin membuat smart farming atau pertanian terintegrasi, dari mulai peternakan, adanya perikanan, ada pengolahan limbah kotoran kambing itu jadi istilahnya pupuk, dan juga di situ ada tanaman-tanaman seperti kopi, ada tanaman seperti stroberi dan sebagainya dalam satu kawasan. Dan kami sudah ada lahannya, cuman kurangan dalam artian modalnya mungkin kita mulai pembangunan seperti kandang dan sebagainya mungkin ya bisa tahun 2024 akhir, karena juga sekarang ada planning yang lain gitu kan. Ke dia yang melihat candi, pulangnya membeli serabi. Ayo jangan malu jadi petani, mau sukses kok gengsi.